Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kesalahan guru dan orang tua, utamanya pada saat awal-awal belajar mengaji. Ada pertanyaan, apakah selama ini Bapak Ibu atau orang tua dan guru mengajarkan nama huruf pada anak-anak? Contohnya, ini dikenalkan sebagai alif, ba, ta, sa, jim. Apakah seperti itu? Benar kan? Nah, ya. Jadi ini adalah nama-nama huruf yang dikenalkan tadi ya. Nah, lalu apa yang terjadi apabila ada yang lupa? Misal sin ini lupa. Otomatis anak-anak akan mengulang hafalannya dari depan, mulai alif lagi. Bahkan kalau ada yang nun lupa, mereka juga akan mulai dari awal lagi. Benar kan? Nah, ya. Lalu yang kedua, mengapa ya yang tadi diajarkan itu adalah nama-nama huruf itu menjadi penghambat pada saat anak belajar mengaji? Nama ini yang kita ajarkan ya, yang diajarkan dan dihafalkan itu contoh kalau huruf ini sin. Apa yang dibaca anak-anak? Sa. Ini huruf qaf. Yang dibaca anak-anak ko. Ini lam yang dibaca la. Ini mim yang dibaca ma. Nun yang dibaca na. Lihat antara sisi kiri dan kanan. Ada perbedaan? Ya, benar. Jadi yang diajarkan dan mereka hafalkan tidak sama dengan yang anak-anak baca. Nah, jadi untuk dari yang dihafalkan menuju ke yang dibaca itu ada satu proses lagi. Ya. Lalu sekarang kita membahas tentang cara kerja otak, ya. Cara kerja otak itu bagaimana sih, ya. Jadi sebenarnya agar informasi lebih mudah disimpan di dalam otak, maka harus disesuaikan dengan cara kerja otak. Maksud saya, informasi kalau kita ingin mengenalkan nama-nama huruf pada anak-anak, maka seharusnya nama-nama huruf tersebut disesuaikan dengan cara kerja otak, sehingga lebih mudah dipahami. Jadi cara kerja otak itu yang pertama adalah menggunakan titian ingatan, ya, titian ingatan. Lalu yang kedua, memproses informasi sebagai imaji atau gambar. Ini saya terangkan lebih lanjut. Jadi ini menggunakan titian ingatan, ya. Coba Bapak, Ibu, dan guru lihat urutan warna di bawah ini. Bisa nggak menghafalkan dalam waktu 5 detik? Urutannya termasuk warnanya, nggak boleh lupa. Oke? Nah, sekarang bandingkan dengan di samping ini. Nah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Lebih mudah mana menghafalkan urutan yang ini atau yang ini? Ya, benar kan? Jadi urutan ini akan lebih mudah diingat daripada urutan yang sebelah kiri. Kenapa? Dia ada namanya titian ingatan. Mejiku hibiniu ini adalah titian ingatan. Kita sudah menghafalkan titian ingatan ini sejak SD, sejak sekolah dasar. Tetapi sampai sekarang masih ingat. Ya, artinya titian ingatan ini sangat-sangat mutlak untuk kita belajar. Artinya sangat-sangat dibutuhkan untuk mempermudah kita belajar. Ya. Lalu yang kedua, otak memproses informasi sebagai imaji atau gambar. Ya. Coba, pada saat saya mengucapkan singa, apa yang ada di benak Bapak Ibu?
gambarnya singa atau huruf-huruf S, I, N, G, A? Yang mana? Gambar kan? Oke. Jadi otak memproses informasi sebagai imaji atau gambar. Jadi seperti itu. Kalau kita ngomong mobil, pasti akan keluar gambar mobil, bukan urutan huruf-huruf M, O, B, I, L. Ya. Jadi cara benar mengenalkan huruf hijaiyah itu kita tawarkan seperti di sebelah kanan. Ini adalah urutan huruf hijaiyah yang kita sudah sesuaikan dengan cara kerja otak. Jadi yang pertama ini ada raja, maha kaya, katawana, sama laba. Ya, jadi ada raja, maha kaya, katawana, sama laba. Itu adalah urutan-urutan baru urutan baru yang kita perkenalkan yang lebih sesuai dengan cara kerja otak. Coba kita bahas apakah urutan baru sesuai dengan cara kerja otak. Urutan-urutan tadi mempunyai titian ingatan. Jadi ada raja, maha kaya, katawana, sama laba, itu adalah titian ingatan. Jadi anak-anak hanya perlu menghafal 4 kata kunci atau kata lembaga ini saja, mereka sudah cukup. Ada raja, maha kaya, katawana, sama laba. Dan ini apabila diingat oleh anak-anak, mungkin hanya dalam bilangan sehari, tidak sampai 1 kali pertemuan maksud saya, itu sudah hafal semua anak-anak. Bandingkan dengan urutan yang awal tadi. Lalu yang kedua, apakah urutan yang di atas tadi bisa digambarkan oleh otak? Jadi pada saat saya menyebut ada raja maha kaya, otak akan tergambar. Jadi anak-anak atau bahkan bapak ibu semua akan bisa menggambarkan, oh ada seorang raja yang kaya. Katawana, wana ini nama orang, jadi katawana, wana berkata, sama laba, sama-sama untung. Jadi urutan yang kita tawarkan tadi itu sesuai dengan cara kerja otak. Yang pertama ada titian ingatannya, yang kedua bisa digambarkan sebagai imaji oleh otak. Jadi kesimpulannya ya, antara ada raja, maha kaya, katawana, sama laba, dan urutan di samping ini alif, ba, ta, sa, lebih mudah mana? Insya Allah lebih mudah yang kanan. Ya, jadi mulai saat ini sebenarnya kalau kita ingin mengajarkan anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran, jangan lagi diajari alif, ba, ta, tapi ajari kata kunci seperti ini. Ada raja, maha kaya, katawana, sama laba. Insya Allah akan lebih mudah pada saat anak-anak akan belajar membaca Al-Quran. Biasanya kita untuk anak-anak itu target kita 3 bulan. Kalau untuk orang dewasa target kita 4 sampai dengan 8 kali pertemuan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.